Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan masih dalam tema kita mengenai multiplikasi. Hari ini kita mau merenungkan satu firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12, tapi kita hanya baca mewakili ayat 1 sampai yang ke-4. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, hati Yesus adalah hati yang berbelas kasihan untuk jiwa-jiwa. Selama pelayanannya di muka bumi, ia selalu berfokus kepada jiwa-jiwa yang diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Dimanapun Yesus pergi, di situ banyak orang dibawa kepada dia untuk disembuhkan, untuk dipulihkan, untuk dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan dalam pelayanan Yesus juga mengajak para murid-muridnya yang membantu dia di dalam melayani jiwa-jiwa. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita sebagai murid-murid Yesus di tengah-tengah dunia juga adalah alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, melipat gandakan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Di sini kita melihat ada 4 orang yang walaupun mereka bukan tercatat sebagai murid Yesus, tapi mereka menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita pun dapat menjadi alat Tuhan seperti 4 orang ini. Kita akan merenungkan 3 hal dari bagian ayat firman Tuhan ini tentang bagaimana ciri-ciri seorang multiplikator rohani, multiplikator jiwa. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang punya beban supaya orang lain diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan. Di sekitar kita pasti banyak orang yang membutuhkan keselamatan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan. Apakah kita menjadi orang yang punya beban kepada mereka supaya mereka juga diselamatkan dan dibawa kepada Yesus? 4 orang ini melihat seorang yang begitu menderita karena lumpuh dan mereka punya beban. Beban inilah yang menghasilkan tindakan. Saya percaya semua itu dimulai dengan beban hati yang berbelas kasihan. Karena kita sudah memiliki hati yang berbelas kasihan, maka kita pasti akan bertindak untuk melakukan sesuatu supaya orang lain diselamatkan. Yang kedua, kita melihat sini bahwa mereka adalah orang-orang yang bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa untuk menuai jiwa-jiwa itu bukanlah pekerjaan seorang diri, tetapi kita perlu bekerja sama, baik hamba Tuhan, para PKS, anggota komsel, bahkan semua jemaat bekerja sama, supaya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka berempat bisa bekerja sama, walaupun tidak mudah, untuk membawa orang ini kepada Yesus, supaya dia mengalami keselamatan, supaya dia mengalami kesembuhan. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kita tahu bahwa untuk membawa jiwa kepada Tuhan bukan hal yang mudah, tetapi kita tidak boleh mudah menyerah. Waktu mereka membawa orang lumpuh ini ada tantangan. Mereka menggotong orang itu, tetapi banyak orang berkerumun sehingga mereka tidak bisa masuk ke rumah itu. Tetapi mereka tidak habis akal, mereka tidak mudah menyerah. Mereka melakukan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang tidak dipikirkan sebelumnya untuk membawa orang itu tepat di depan Yesus. Saya percaya sikap tidak menyerah ini akan membawa kita kepada penuaian, kepada multiplikasi jiwa-jiwa yang semakin besar. Mari kita masuki bersama-sama. Mari kita mau melihat tuaian besar terjadi, jiwa-jiwa banyak diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah pemenang jiwa. Shalom.